Nah, kalau kotor ukurannya apa? Kalau seandainya kita kuantitatifkan, siapa yang bisa menjawab? Banyaknya sampah, Pak. Banyaknya sampah. Oke, banyaknya sampah. Nah, kuantitatifnya? Kilogram, Pak. Kilogram. Oke, bagus. Ya. Jadi volumenya berapa? Atau jumlahnya? Kalau volume itu satuannya apa? Volume sampah. Meter kubik. Ya, meter kubik ya. Ribu itu kan membal itu, kayak bal bola membal ya. Tapi kalau diremes kan ciut ya. Nah, itu namanya membal. Kalau sampah, kita buang sampah di tempat sampah kertas, sampah apa, itu dia membal, bulky namanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya diperintahkan supaya mahasiswa itu lebih banyak bertanya, atau dosen yang bertanya. Kalau saya kasih tugas lagi nanti bertumpuk-tumpuk nanti tugas mahasiswa. Kasihan, tambah beban pikiran, nanti gampang terserang penyakit. Kita happy saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dibaca pelajarannya? Sudah dibaca ya? Topiknya adalah metode analisis kualitatif ya. Metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah analisis yang menggunakan data kualitatif seperti persepsi ya, persepsi dan pendapat manusia ya, pendapat para ahli atau pendapat seseorang atau pendapat anggota masyarakat dalam menilai kondisi suatu lingkungan dengan kalimat jawaban seperti misalnya bagus, baik, rusak, buruk, bau, kotor, kemudian lestari, memuaskan, cantik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nilai kualitatif, bagus. Jadi bagus bagi saya dan bagus bagi orang lain itu tidak sama, sehingga disebut sebagai nilai kualitatif. Ya. Nah, analisis kualitatif umumnya menghasilkan data atau informasi tentang kualitas lingkungan hidup yang bersifat subjektif. Dan belum tentu hasil penilaiannya sama antara satu masyarakat atau satu orang dengan masyarakat atau orang lainnya. Jadi, setiap orang memberikan nilai yang sifatnya subjektif, adalah analisis kualitatif. Nah, metode analisis kualitatif yang digunakan pada saat melakukan riset lingkungan, yaitu metode analisis kualitatif sebagai contoh pada penilaian kualitas air. Jadi kalau kita menilai kualitas air, nah, dijawab misalnya oleh responden, airnya kotor. Jadi kotor itu adalah nilai yang subjektif, tidak ada ukurannya. Nah, kalau kotor ukurannya apa? Kalau seandainya kita kuantitatifkan, siapa yang bisa menjawab? Banyaknya sampah, Pak. Banyaknya sampah. Oke, banyaknya sampah. Nah, kuantitatifnya? Kilogram, Pak. Kilogram, oke, bagus. Ya. Kemudian contoh lain adalah kualitas udara, buruk. Nah, buruk itu adalah kualitatif. Sekarang kuantitatifnya apa? Kualitas udara buruk atau kotor. Siapa yang bisa menjawab? Udara kotor. Udara kotor itu adalah nilai
kualitatif. Nah, sekarang kalau nilai kualitatifnya adalah, jadi misalnya di gradasinya kotor itu adalah 1 sangat kotor, 2 kotor, cukup kotor, tidak kotor. Nah, kemudian kita kualitatifkan menggunakan metode jadi merubah nilai kualitatif ke nilai kuantitatif menggunakan metode apa yang umum dipakai? Siapa yang tahu? Kalau kita melakukan riset atau penelitian dengan cara meminta pendapat pada masyarakat, tentang kualitas udara. Nah, lalu dijawab kotor. Nah, jawaban kotor tadi kita berikan grade, antara lain adalah sangat kotor. Nah, sangat kotor itu nilainya berapa? Kemudian kotor, cukup kotor, kurang kotor, bersih. Nah, membagi ini menggunakan metode apa? Siapa yang tahu? Metode riset belum baca ya. Pernah nggak dengar metode Likert? Belum ya? Oke, nah, menggunakan metode Likert. Jadi misalnya sesuatu yang sifatnya subjektif, misalnya kotor, nah kita bagi menjadi 5. Kalau nilainya itu 100 atau 10, atau menggunakan range antara 1 sampai 5. Nah, kata kotor tadi kita bagi 5. Apa nilai subjektif yang kita tulis? Sangat kotor. Di bawahnya apa? Kotor. Di bawahnya lagi? Cukup kotor. Kotor. Di bawahnya lagi? Kotor. Cukup kotor. Kotor. Pokoknya ada 5 ya. Nah, yang tertinggi apa? Sangat kotor. Sangat kotor. Nilainya tinggi. Misalnya berapa? 5. Nah, berarti nanti penilaian analisisnya adalah secara kuantitatif, kalau pendapatnya masyarakat dihitung rata-rata, semakin mendekati angka 5, maka kualitas lingkungan semakin buruk, atau kualitas udara semakin buruk. Jadi kita menggunakan metode Likert, L-I-K-E-R-T. Nah, nanti lihat di metode pelajaran metode riset, atau pelajaran penyakit Pak Arga, pelajarannya apa? Kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan, ada nggak tertulis itu Likert, metode Likert? Ada tabelnya kualitatif, kemudian dikuantitatifkan. Nah, bisa range-nya itu adalah 1 sampai 5 atau juga bisa 1 sampai 4. Nah, tergantung memanfaatkannya. Kalau seandainya kita mau menggunakan nilai 1 sampai 4, itu sifatnya tidak akurasinya lebih rendah dibanding kalau kita menggunakan nilai 1 sampai 5. Jadi kalau 5 itu lebih lengkap jawabannya. Jadi bisa kita balik, kalau kualitas udara kotor tadi sangat kotor, itu diberi nilai 1 ya. Kalau tadi kan diberi nilai 5 ya. Sekarang kita balik. Nah, kalau kita balik, berarti kita perlu membuat penjelasan sebelumnya bahwa kualitas udara sangat buruk diberi nilai 1, artinya bila nanti hasil analisis kuantitatifnya menunjukkan nilai semakin rendah, maka kualitas lingkungan semakin buruk. Nah, pertanyaan berikutnya harus sama, jangan dibalik lagi. Jadi kalau kita menyatakan bahwa yang buruk itu adalah nilainya 1, yang bagus nilainya 5, maka pertanyaan kualitas udara, misalnya kualitas udara dilihat dari pencemaran yang bersumber dari knalpot kendaraan bermotor. Kemudian pertanyaan kedua, misalnya pencemaran udara dilihat dari debu. Debu kan bisa saja dilihat kotor, ya, debunya banyak. Misalnya ada kegiatan pembangunan, membawa tanah, kemudian tanahnya tadi berterbangan di jalan, atau memang jalannya banyak debu, dilihat dari
debunya. Kalau tadi nilai kotor kualitas udara dilihat dari asap, nah bisa asap knalpot atau juga bisa asap bakaran sampah. Itu menjadi pertanyaan lainnya. Tapi urutannya angka 1 adalah semakin buruk. Angka 5 semakin baik. Paham ya? Jadi harus seragam kita menyatakan menetapkan nilai kuantitatif atas nilai kualitatif. Nah, misalnya kualitas air sungai, kualitas sungai, ya, kualitas sungai, berarti kualitas air sungai. Menurut Bapak, menurut Ibu, bagaimana kualitas air sungai Ciliwung yang Bapak lihat sehari-hari? Nah, dijawabnya kotor. Tapi di dalam tabel kuesioner kita harus kita buat 5. Sangat kotor, kotor, cukup kotor, tidak kotor, cukup bersih, atau bersih. Yang penting kita buat 5. Ya. Nah, nilai semakin besar, maka semakin bagus kualitas lingkungannya. Paham ya? Nah, kalau dilihat dari masih kualitas air sungai, dilihat dari sampah yang ada di sungai. Nah, sampahnya dilihat dari material, berarti apa saja mas sampah dilihat dari jumlah sampah. Perkiraan jumlah sampah berapa. Tapi kalau sampahnya cuma 1, nggak bisa merepresentasikan penilaian kualitas air. Paham ya? Nah, semakin banyak material sampah atau kontaminan, maka semakin buruk kualitas air sungai tersebut. Kemudian dilihat dari jenis sampah yang ada di sungai. Nah, pertanyaannya, apakah semua sampah itu berbahaya atau sangat mengganggu kualitas air sungai? Jawabannya iya. Nah, lalu tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh jenis sampah di dalam sungai, itu kita harus buat detailnya. Misalnya ada sampah kain, kita buat poin. Ada sampah plastik. Nah, plastik itu sendiri ada plastik yang ada lubang-lubangnya seperti karung. Kemudian ada plastik lembar yang tidak tembus air. Nah, kalau itu ada di dalam sungai, berarti dia akan mengganggu aliran air, atau dia juga bisa menyimpan berbagai jenis penyakit atau berbagai jenis bakteri, sehingga lama-kelamaan mengkontaminan air sungai. Ya, jadi kalau kita mau menilai kualitas lingkungan air sungai, nah kita coba buat konstruksi kualitas sungai itu apa parameternya. Nah, kualitas air sungai, 1, kekeruhan. Nah, kalau kekeruhan, maka cara menilai kualitasnya harus menggunakan alat laboratorium. Berarti kita tidak bisa meminta pendapat kepada masyarakat tentang kualitas air yang dilihat dari tingkat kekotoran atau warna air. Tetapi kalau dihitung dari pencemaran air sungai oleh sampah, nah itu bisa dinilai secara kualitatif oleh masyarakat, dan itu kita minta pendapat. Tapi berapa nilai BOD? Misalnya kita tanyakan pada masyarakat sekitar bantaran sungai, berapa BOD, COD air sungai ini? Ya pasti nggak ada yang tahu. Nah, BOD dan COD ini siapa yang bisa mengetahui? Yaitu laboratorium. Ya, kita sendiri sebagai peneliti juga belum tentu bisa menilai berapa jumlah nilai BOD dan nilai COD pada air sungai atau kali yang kita teliti kualitasnya. Apalagi pertanyaan itu kita lemparkan atau kita berikan pada masyarakat pasti nggak tahu itu. Jadi jangan kita salah membuat kuesioner yang ditujukan pada masyarakat, yang masyarakat itu sendiri bingung untuk menjawabnya. Paham ya? Nah, inilah metode analisis
kualitas lingkungan menggunakan metode kualitatif. Nah, kesimpulan penelitian atau riset atau jajak pendapat, semuanya itu harus dikuantitatifkan. Nah, kalau tidak dikuantitatifkan, katakanlah kesimpulannya buruk, maka buruk itu adalah persepsi yang sulit dibuktikan secara kuantitatif. Ya, jadi di kuesionernya harus kita kuantitatifkan. Nilai kualitatif kita kuantitatifkan, kemudian pertanyaan tersebut kita sampaikan ke masyarakat. Tapi nilai atau angka-angka tadi tidak usah ditampilkan, hanya kita saja yang tahu. Di dalam ya kita tulis di dalam metode penelitian. Paham ya? Jadi misalnya air sungai Kalimalang berwarna coklat dan kotor dikatakan tidak berkualitas. Tetapi jika dianalisis melalui laboratorium, maka air tersebut bisa menunjukkan air yang memenuhi baku mutu air baku, ya, air baku pada perusahaan daerah air minum atau PDAM. Pernah lihat Kalimalang? Pernah ya? Sering, Pak. Warnanya coklat, ya. Nah, kalau kita sepintas lalu lihat air Kalimalang itu ya dinilai kotor. Akan tetapi air Kalimalang itu adalah air baku atau bahan baku memproduksi air ledeng namanya, ya. Air yang kalau kita kita minum rasanya air seperti air kaporit itu adalah air PDAM. Terus sekarang namanya apa? Palija itu ya. Nah, dalam konteks analisis kualitatif, maka komponen lingkungan hidup yang terkait dengan kesehatan manusia dapat saja dianalisis secara kualitatif, namun kesimpulannya harus bersifat sementara dan perlu pembuktian secara kuantitatif di laboratorium. Jadi kalau kita minta pendapat pada masyarakat tentang kualitas air tertentu, tapi jangan kita menilai kualitas air Kalimalang ya, karena Kalimalang itu sudah ada baku mutunya. Misalnya kali Berantas, kali Code, kali apa gitu. Maka kalau kesimpulannya masih bersifat kualitatif, maka hasil penelitian tersebut atau kesimpulan tersebut harus bersifat sementara sebelum sampai ada pembuktian secara kuantitatif di laboratorium. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti? Silakan. Tidak, Pak, saya merasa tidak cukup untuk yang ini. Mungkin nanti, Pak. Oke. Siapa lagi? Nggak ada. Oke, kita bandingkan dengan kuantitatif, tapi tidak menggunakan laboratorium, ya. Metode kuantitatif, analisis lingkungan, kualitas lingkungan. Contohnya adalah menghitung tadi volume sampah atau jumlah sampah yang ditimbulkan oleh sesuatu kegiatan tertentu atau barangkali tadi sampah yang ada di sungai. Jadi volumenya berapa atau jumlahnya. Kalau volume itu satuannya apa? Volume sampah. Ya, meter kubik ya. Kalau jumlah sampah? Ton atau kilogram, Pak? Ya, kilogram. Ya. Nah, kilogram itu juga harus kalau sampah di DKI itu adalah kubik ya, itu juga bisa kilogram per volume. Karena sampah itu sifatnya adalah kalau kita kumpulkan itu kan dia membal itu bulky tahu ya? Bulky, nggak tahu? Nggak tahu, Pak.
Nah, kalau orang rambut kribo itu kan membal itu, kayak bal bola membal ya. Tapi kalau diremes kan ciut ya. Nah, itu namanya membal. Kalau sampah, kita buang sampah di tempat sampah, sampah kertas, sampah apa, itu dia membal, bulky namanya. Paham ya? Nah, jadi sampah itu selain dari volume, juga disebut beratnya. Ya, kira-kira sama nggak? Misalkan ya, misalkan kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo, volumenya lebih banyak mana? Kapas Pak yang lebih besar volumenya. Nah, itu kenapa Ali? Karena kapas itu kepadatannya lebih rendah daripada besi Pak. Jadi 1 kilogram kapas itu lebih banyak kapasnya dibanding Itu yang namanya bulky ya. besi. Bulkis namanya. Bulky. Jadi secara kalau sampah tadi harus dihitung. Jadi kalau kita menganalisis sampah lingkungan itu buruk dari sampah, dari aspek sampah, maka harus kita hitung volumenya atau jumlah sampah dengan satuan kilogram tadi. Kemudian contoh lain adalah jumlah lalat yang terdapat pada sampah. Itu dapat dijadikan indikator kualitas lingkungan, di mana semakin banyak jumlah lalat di tempat sampah, maka semakin buruk lingkungan di mana sampah itu berada. Jadi kualitas lingkungan hidup, perumahan, permukiman, dilihat dari lalat. Ya, dilihat dari lalat. Nah, lalat dihitung jumlahnya. Biasanya dalam riset itu jadi ditaruh seperti ram 50 cm kali 50 cm, kemudian ram tadi dikasih lem penjebak lalat. Nah, semakin banyak lalat yang terjebak di situ, maka semakin jelek kualitas lingkungan permukiman tersebut yang direpresentasikan oleh jumlah lalat atau kualitas sampah. Atau metode lain adalah dilihat dari jumlah yang putih-putih itu namanya bukan cacing, apa namanya ya? Belatung, Pak. Nah, belatung ya. Semakin banyak belatungnya, maka berarti orang di rumah itu jorok, ya. Nah, kalau suatu rumah jorok, lingkungan jorok, maka kualitas lingkungannya juga buruk. Atau kita lihat di rumah kita nyamuk. Nyamuk itu adalah indikator kualitas lingkungan, ditinjau juga dari potensi ancaman kesehatan masyarakat. Ya, semakin banyak nyamuk, semakin buruk kualitas lingkungan tersebut. Juga kecoa. Kalau di rumahnya banyak kecoa, maka pengelolanya atau yang punya rumah boleh dikategorikan jorok. Nah, jorok itu adalah nilai kualitatif. Ya. Tapi jumlah nyamuk itu adalah nilai kuantitatif. Belum lagi kalau dikategorikan jenis nyamuk. Ada nyamuk apa? Jenis nyamuk apa saja? Nggak ada yang tahu ya? Chikungunya, Pak. Hah? Ya? Anopheles, Pak. Chikungunya, Pak. Nah, Maria, Pak. oke. Bisa membedakan yang bentuknya. Nah, nanti tanya dosennya ya, dosen yang ahli di bidang itu. Tentang penyakit itu apa namanya? Epidemiologi, Pak. Epidemiologi ya, penyebab ini apa? Penyakit ini sumber-sumbernya itu apa saja? Berakibat apa? Nah, itu merepresentasikan kualitas lingkungan hidup. Nah, nyamuk itu biasanya di mana? Domisilinya. Kalau manusia domisilinya kan di rumah. Nah, nyamuk, Dinda, di air kopi, di air apa? Di air kotor, Pak. Air kotor Menggenang, ya, air kotor mengenang. Tapi juga ada air
Yang jernih. Ingat, air jernih itu belum tentu Bersih. ya, air jernih belum tentu bersih, tapi menggenang. Nah, di situ juga bisa ada nyamuk. Pernah nggak lihat air AC? Air AC Pernah. bersih atau jernih? Jernih. Jernih ya. Tapi kalau sepintas orang nyebutnya, oh itu airnya bersih. Kemudian cuci muka pakai air AC. Nah, sekarang ada nggak yang tahu air AC itu asalnya dari mana itu? Coba kita analisis. Lingkungan rumah kita pakai AC atau lingkungan kantor pakai AC, kemudian ada air yang keluar dari apa namanya, dari kondensernya, keluar air. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, di rumah kita kan ada AC, ada air di luarnya. Kemudian dari blower itu panas atau dingin? Panas. Panas ya. Jadi blower itu sama airnya, air itu kan dipisah ya. Kalau AC-nya rusak, airnya netes-netes dari AC-nya. Nah, sekarang pertanyaannya airnya itu dari mana? Dari dalam ruangan. Ya, dalam ruangan apa? Sumbernya apa? Uap air di udara dalam ruangan ntar bukan disedot, di apa ya? Digituin sama AC-nya terus dikeluarkan lewat itu yang hangat itu. Oke, nah kita cerita sedikit ya. Kalau di dalam ruangan ada manusia, ya ada manusia, kita yang mengeluarkan air itu apa? Nafas. Ya, nafas. Jadi kayak seperti saya berbicara, ini yang keluar adalah apa namanya? Gas apa namanya dari mulut kita? Karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Terus apa lagi? Yang berupa uap. Keringat, Pak. Keringat. Oke, keringat. Betul, itu keringat ya. Keringat itu adalah uap air. Itu salah satu sumber. Sumber lainnya tadi galuh ya, yang menyatakan dari komunikasi. Jadi suara kita berbicara itu keluar uap air, namanya apa? Gas asam dari mulut kita atau zat asam arang namanya. Nah, zat asam arang itu adalah campuran dari CO2 dan H2O. Coba ditulis. H2O ditambah CO2 sama dengan atau reaksinya bolak-balik gitu. Menjadi apa? Menjadi asam arang. Nah, kalau asam arang kimianya apa itu? Dari H2O ditambah CO2. Jadi gas asam arang itu dari mulut, jadi dari saya berbicara sekarang. Itu yang keluar adalah uap air dan CO2. Uap air itu adalah H2O. Oke. Kemudian arangnya adalah CO atau karbon dioksida. Jadi H2O ditambah CO2 menjadi H2CO3. H2CO3. Namanya Asam karbonat. iya, asam karbonat atau asam arang. Nah, itu adalah entropi, oke? Jadi dari mulut kita itu adalah entropi. Keringat kita yang keluar adalah uap air tadi. Kimia lainnya apa? Kimia lainnya selain H2O yang keluar dari keringat kita. Kalau bau ketiak kita apa namanya? Apa? Kan ada bau badan kita kan bau ya. Kalau misalnya ini bau. Bau itu apa namanya? Amonia bukan? Nah, betul, Safa. Ya, amonia. Kimianya apa namanya? Kimianya apa? NH3. NH3, amonia ya. Kemudian bercampur dengan air keringat kita. Itu ada yang baunya namanya bau ketiak, bau amis ya. Kalau ketiak itu bau pesing. Yang bau pesing itu apa biasanya? Kencing.
Jadi air seni kita ada amonia ya. Nah, oke, di dalam ruangan tadi keringat kita keluar berupa uap air, kemudian ada gas asam marang, maka gas asam marang tadi, CO3 tadi akan terurai lagi menjadi CO2. CO2-nya itu ditangkap dikeluarkan melalui blower. Jadi yang keluar dari blower itu adalah CO2. CO2 itu panas. Coba kita tutup mulut kita, kemudian kita bernapas. Panas nggak? Panas ya. Nah, jadi CO2 itu adalah panas. Nah, contohnya kalau kita berdiri di blower, baling-baling itu, bagian keluar AC, itu panas. Kemudian airnya, H2O-nya, keluar melalui selang masuk ke penampungan. Yang kita sebut tadi air jernih ya. Nah, di air jernih tadi itu berkumpullah semua kontaminan yang ada di udara. Antara lain adalah kalau misalnya ada corona, virus, nah masuk di situ. Oke, melalui air. Ada atau penyakit yang menular di dalam ini, penyakit menular yang bisa melalui udara apa? Flu. Flu. Ya, oke, flu. Terus apa lagi? Flu itu virus atau bukan? Virus ya. Ya, Pak. Nah, virus itu adalah makhluk hidup dan makhluk di antara hidup dan mati. Ya, dia bisa mati, bisa hidup di inangnya. Jadi sekali lagi menganalisis kualitas lingkungan di dalam ruangan dilihat dari berapa jumlah air yang keluar dari selang tadi, AC. Kemudian berapa lama tingkat panas ya, panas yang ditimbulkan di blower tadi. Semakin panas, ya berarti semakin banyak orang di dalam, semakin banyak aktivitas di dalam yang menimbulkan CO. Dan tidak hanya CO, bisa juga sulfur, SO2, bisa juga gas-gas yang lain yang tidak terdeteksi oleh mata, oleh penciuman kita. Ya. Jadi jangan sekali-kali air AC itu digunakan untuk membersihkan ya bagian dari tubuh kita atau membersihkan bagian dari alat makan kita, karena bisa saja sifatnya adalah infeksius. Infeksius apa? Ayo orang kesehatan masyarakat, infeksius apa? Penyakit yang menimbulkan infeksi itu sendiri apa? Penyakit yang disebabkan organisme luar, Pak. Ulangi. Penyakit yang disebabkan oleh organisme dari luar tubuh seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ya. Ya. Raksanjani, Pak. Hah? Muhammad? Raksanjani. Oh, Raksan ya, Raksanjani. Ya, saya bacanya Muhammad Raksanjani. Ya. Bagus. Oke. Jadi kita sudah mengenal kualitas udara di dalam ruangan yang pakai AC. Nah, mengapa dikatakan bahwa penyebaran pandemik COVID itu lebih berisiko tinggi pada orang yang berada di dalam ruangan ber-AC. Ya, karena dia terbang kemana-mana, kemudian dihisap. Nah, barangkali satu orang bersuara, kemudian suaranya itu keluar, karena adanya blower di AC-nya ngikutin, nah masuk dulu ke hidung yang bersangkutan. Terpapar dulu. Atau AC-nya yang sifatnya sentral. Jadi bukan AC split yang satu-satu, itu berisiko tinggi. Ya, di ruangan tertutup, jadi virus yang keluar dari tubuh orang yang sedang berbicara. Sehingga logis bahwa berkumpul, kalau berkumpul itu jaraknya kurang dari 1 meter, itu berisiko terpapar virus yang nggak terlihat oleh mata dari orang yang membawa
daya tahan tubuhnya bagus, kemudian memapar orang yang daya tahan tubuhnya kurang bagus, sehingga disebut terpapar COVID atau bisa reaktif. Sehingga dengan demikian social distancing. Jadi jarak sosial. Sosial itu adalah manusia ya. Jarak kita dengan manusia lainnya seperti kuliah itu sebaiknya daring. Karena kalau di dalam kelas paling tidak kan 0,5 meter itu jaraknya. Nah, itu semakin berisiko tinggi, apalagi kalau sesama teman, sudah lama nggak ketemu, ngobrol. Nah, ngobrol disitulah banyak gas asam arang yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita. Di situ gas asam arang tadi membawa virus. Apalagi di seseorang misalnya bersin, nah bertambah lagi itu. Seseorang batuk, tambah lagi. Makanya kita dianjurkan menggunakan masker. Itu logika berpikir saya yang bukan ahli kedokteran, ya. Jadi analisis kualitas lingkungan secara kualitatif tadi adalah termasuk kualitas lingkungan hidup kita di masa pandemik ini. Sifatnya adalah kualitatif. Kuantitatifnya adalah hanya bisa dibuktikan nanti setelah 14 hari masa inkubator virus itu. Jadi kita berkumpul di suatu pesta, pernikahan atau pesta apa, banyak orang berkumpul, kemudian 14 hari setelah itu baru ketahuan terpapar atau tidak terpaparnya. Ya. Dan itu hanya bisa dideteksi melalui teknologi laboratorium. Kita nggak bisa ngelihat, oh ini orangnya terpapar. Bisa dianggap orang itu terpapar, tapi dia mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, ketahanan tubuhnya tinggi, sehingga dia tidak chaos. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya diperintahkan supaya mahasiswa itu lebih banyak bertanya, atau dosen yang bertanya. Pak, saya ingin tanya. Ya, boleh, silakan. Iya Pak, berarti untuk yang masing-masing metode tadi Pak, yang analisis kualitatif dan kuantitatif itu digunakannya itu pada saat bagaimana ya Pak? Jadi pada bagaimana kita gunakan kualitatif, pada bagaimana kita gunakan kualitatif, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Contohnya gini, Husnul diberikan tugas membuat studi kasus, oke? Membuat studi kasus. Buatlah studi kasus. Kasusnya apa? Nah, sekarang kasusnya adalah, case-nya adalah coronavirus. Coronavirus 19. 19 itu apa? Siapa yang tahu? 19 itu apa? Yang 19. Tahun ditemukannya, Pak. Yang 19 apanya? Tahun ya? Tahun ditemukannya, Pak. Ditemukannya? Bukan. Corona itu apa corona? Nama keluarga virus. Oh, bukan. Corona itu mahkota, ya, mahkota ya. Corona itu adalah mahkota ratu mahkota tahu. Kan ada mahkota. Nah, mahkotanya itu ada 19. Jadi kalau rambutan kan ada coronanya ya, rambutnya itu. Kalau rambutan kan banyak tuh. Satu rambutan mungkin ada 100 rambutnya. Nah, ini rambutnya hanya 19. 19 itu namanya corona, mahkota. Jadi yang bulat-bulat tadi, corona yang bentuknya bulat-bulat, bintil-bintilnya itu ada 19. Kemudian ada yang 17. 17 itu apa? Zika ya? Saya nggak tahu. Pokoknya ada angka 17. Virus apa tuh yang 17? Nanti tanya sama dosennya ya. Kalau corona 19 artinya ya itu bintil-bintil di coronanya itu ada 19 buah. 19 corona namanya. Jadi bukan tahun 19 ya. Nah, studi kasus corona. Kasus corona yang menjadi problem itu apa? Problem itu masalah. Apa yang menjadi masalah di corona ini? Mudah menyebar, belum ditemukan vaksinnya. Jadi corona ini adalah penyakit ya. Penyakit coronavirus namanya, penyakit ya. Nah, lalu coronavirus ini adalah akibat
Nah, akibat dari apa? Penyebabnya apa? Seseorang terkena virus corona atau coronavirus. Apa sebabnya? Akibatnya adalah coronavirus. Jadi Pak Reda terkena coronavirus, itu adalah akibat. Oke, akibat itu adalah problem. Kita cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Saya terpapar coronavirus. Dilihat dari apa? Protokol kesehatan. Apa protokol kesehatannya? Nggak pakai masker, Pak. Nah, satu, tidak pakai 3M. masker. Itu, nah, 3M. 3M apa? 1M. 1M masker. Tidak pakai masker. Menjaga Yang kedua, jarak. Menjaga jarak, Pak. menjaga jarak. Mencuci Tiga. tangan. Cuci tangan. Selain 3 tadi, apa yang beresiko terhadap saya sebagai saya yang terpapar COVID-19? Apa? Selain 3 tadi. Usia. Kedua, riwayat penyakit. penyakit. Ketiga, kondisi Lingkungan. Nah, kondisi lingkungan yang seperti apa yang bisa mempercepat terjadinya seseorang terpapar virus? Ayo, kualitas air. Kedua, kualitas Udara. Tiga, kualitas Lingkungan. Lingkungan itu ya udara, air, dan Tanah. Nah, Ya, 3 bab shock. 3 bola. Air, udara, tanah, semua ada di situ. Jadi dari 3M ditambah 3. Ditambah faktor usia, ditambah kemudian riwayat penyakit. Jadi ada berapa tuh? Ada 8 faktor penyebab seseorang terpapar virus. Nah, itu dibuat studi kasus gitu. Nah, lalu bagaimana kita nelitinya? Oh, kita minta pendapat siapa? Tentunya pendapat yang ahli tentang COVID. Jadi dibuat studi kasus, analisis kualitas lingkungan. Nah, studi kasus itu kita harus lihat problemnya apa? Atau misalnya problemnya adalah kemacetan lalu lintas. Penyebab kemacetan lalu lintas apa? 1, jumlah kendaraan. 2, misalnya disiplin. 3, apa? Barangkali harga kendaraan murah sehingga orang banyak beli kendaraan. 2, jalan. Luas jalan tidak mampu menampung jumlah kendaraan sehingga macet dan lain sebagainya. Analisis. Nah, analisisnya bisa kuantitatif dan bisa kualitatif. Kalau kualitatif berarti kita minta pendapat. Oke, apalagi yang mau bertanya? Mahasiswa harus banyak bertanya atau dosen harus banyak bertanya atau bahkan memberikan tugas. Bagi saya tugasnya cukup baca video saja. Kalau saya kasih tugas lagi nanti bertumpuk-tumpuk nanti tugas mahasiswa. Kasihan, tambah beban pikiran, nanti gampang terserang penyakit. Kita happy saja. Oke, Balkis mana Balkis? Balkis atau si Brigita ya? Silakan, siapa lagi? Apa cukup? Sasti ada? Ada Bapak. Nah, ada pertanyaan nggak? Ada Pak, cukup Pak. Cukup. Terus yang lain siapa lagi? Brigita ya? Balkis. Oke, bagaimana Kusnul? Apakah cukup? Saya serahkan kembali ke Bapak, Pak. Kalau sekiranya cukup, bisa di screenshot dulu sih, Pak. Soalnya belum sempat di screenshot. Iya, Pak. Oke, sekarang layarnya dibuka semua biar supaya di screenshot oleh Husnul. Oke, nanti kita kuliah sampai selesai itu. Sekarang yang keberapa ya? Yang ke-10 ya? Perkuliahan yang ke-10 ya? Perkuliahan ke-10. Harusnya pertemuan 11, Pak, kalau dihitung Ya, dengan kalau- UTS. Ya, kalau dengan UTS ya 11 sekarang. Tapi kalau pelajarannya 10. Oke, yang di halaman 1. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Sudah, Pak, sudah di screenshot. semua sampai halaman 5. Iya, Pak. Oke.
kita akhiri perkuliahan kita, Kusnul. Ya Pak, mungkin sekiranya jika tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri perkuliahan kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Sehat-sehat, Pak. Audio Jungle.